Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Selalu Mencari Pengetahuan NMA. Biasanya kan gue mungkin voice over lah ya. Kali ini berbeda. Kali ini gue ditemenin sama temen gue, salah satu YouTuber juga lah ya. Dan bolehlah perkenalkan langsung kepada yang lainnya. Pada ini Ya, nama dan channelnya juga. Oke guys, perkenalin nama gue Muhammad Fajar Akbar atau bisa dipanggil Oboy di channel gue Kehilangan Arah. Kehilangan Arah. Dalam juga tuh kata-kata kehilangan arah ya kan. Pokoknya yang kehilangan arah itu Oke. abang juga sih. Pendidikannya mencari ilmu juga, yang kehilangan kita harus mencari ilmu lagi. Oh, tuh bagus tuh. Lu wajib banget subscribe tuh ya di Pokoknya Kehilangan channel kita Arah. berdua kan. Oh iya, benar ya. Benar lah. Oke lah. Nah, kali ini Boy gue akan membahas tentang rumah angker dunia. Maksudnya rumah terangker di dunia nih ya. Di dunia Mungkin kalau di desa ataupun Indonesia masih biasa lah ya. Biasa banget. Tapi ini di dunia loh, berarti kan masuknya ini udah parah banget kan. Iya. Nah, dan ini mungkin lo di rumah adalah mungkin kejadian-kejadian yang jagal. Apa pernah ya singkat Pas SBG bang. di SBJ? Iya, pas SBJ nih yang belum tahu, SBJ itu di daerah Bogor ya. Iya, Sedang Barang lah. Sedang Barang, nah tempatnya. Itu kejadiannya gua pas Malam. Tiba-tiba ada suara jeritan. Cerita? Iya. Itu kira-kira jam berapa tuh? Jam 12 bang. Jam 12. Jam 12 malam. Buset. Itu tuh apa, kamar gua deket banget. Dekat. Deket banget situ. Itu kan bekas kamar mandi tuh Iya. bang. Nah, kamar mandinya itu gua rubah jadi ruang makan. Nah, Iya. kalau bokap gua sama nyokap sama adik gua di atas. Nah, ini ruang makan, depannya kamar gua. Nah, di situ suka ada banget gitu katanya. Tiap hari tuh? Iya, gila katanya. Sampai sekarang? Sekarang. Waduh, ngeri juga tuh ya. Wah, iya. Aduh, lu keren dah maksudnya bisa buat ya kan. Nah, ya thank you juga Boy ya atas ini. Nah, sekali ini kan gue pengen, nah ini ada nih salah satu mungkin di Inggris nih kan. Inggris. Ya mungkin kita baca aja ya Boy ya. Sebagai salah satu rumah berdesain klasik terbesar di daerah pedesaan Norfolk atau Inggris ya kan. Nah, ini ditempati secara turun-menurun ya oleh keluarga Townsend. Ya, maksudnya politikus Inggris lah. Oh, berarti udah dari cucunya lagi Nah, terus. iya itu udah masih berabad-abad tuh kan. Nah, kurang lebih 400 tahun bayangin. Iya, iya. Jadi siklus banget ini. Iya, benar Terus kan? aja rumah udah meninggal nih. Isi Isi lagi kan. Kisah mistis ini di balik bangunan mega ini muncul ketika Charles Townsend mendengar rumor perselingkuhan istrinya. Ini gara-gara selingkuh mungkin nih, bahaya juga tuh selingkuh ya kan. Dorothy Walpole dengan pria lain. Akibatnya Dorothy dikurung di penjara bawah tanah hingga meninggal. Jadi tuh mungkin yang ketahuan selingkuh dikurung di penjara bawah tanah, ya kan? Di si istrinya langsung ngurungin si suami. Iya, itu kan juga sih. Juga. Nah, ini 1 abad kemudian kan, mulai banyak terdengar cerita bahwa rumah tua ini berhantu. Nih udah ada rumor-rumor nih, ya kan, Boy kan. Nah, beberapa orang mengaku melihat penampakan wanita bergaun coklat yang berkeliling di dalam bangunan tersebut. Sosok itu dijuluki The Brown Lady oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Nah, mungkin arwah Dorothy Walpole yang masih gentayangan juga itu kan. Gara-gara Selingkuh ya kan, bahaya juga lah Iya. itu. Buset. Makanya ya mungkin lebih ininya bisa lihat di videonya. videonya nanti. Oke, yang kedua. Yang kedua mungkin ada juga nih bang. Yang kedua? Iya. Oke. Ini bangunan sekolah berdiri sejak abad 1931. Lama juga sebelum merdeka berarti Indonesia. Sebelum lagi. Sebelum lagi. Sebelum lagi. Iya. Merupakan tempat angker paling populer di Hong Kong. Buset, di Hong Kong. Itu berarti benar-benar populer banget Terkenal di Hong Kong. Jadi di Asia lah. Di Asia. Nah, kan Hong Kong itu udah termasuk Asia. Oh iya benar juga ya, benar. Nah, cerita mistis ini berasal dari seorang wanita bang yang dibunuh di tempat toilet. Buset. Di sekolahnya. Jadi si wanita itu dibunuh. Nah, udah setelah dibunuh itu diperkosa bang. Wih, sadis emang. Parah juga itu. Sama orangnya nggak dikenal bang. Bayangin aja bang.
Ngeri amat. Terus Ya, masyarakat ini meyakini arwah wanita tersebut sering menampakkan diri wujudnya. oh wujudnya langsung si tuh. itu nampakkan Langsung diri. ya. Si masyarakat lihat. Nah, si hantu ini berbeda. Itu apa tuh? Bahkan sosok hantu ini sering merasuk si orang-orang tersebut. Jadi si masyarakat melihat di bawah. Nah, si masyarakat itu langsung dirasuki. Misalnya kita melihat, nah setelah kita pulang, langsung dirasuki. Iya. Udah ngeri banget tuh. Hati-hati lah itu. Buset itu maksudnya lebih ke apa namanya, dia ngikutin juga ya, ngikutin banget ya. Apalagi misalkan kita punya indera keenam gitu kan, Iya. lebih parah gitu. Set bahaya juga tuh. Bahaya tuh. Makanya lebih tepatnya mungkin kalau kemana-mana harus lebih hati-hati lah mungkin. Benar bang. Tapi itu kalau misalkan ada orang yang nggak tahu gimana? Nah, misalkan ada orang yang nggak tahu mungkin bisa ngeliat juga gitu bang. Oh bisa ngelihat. Bisa ngeliat juga. Digentayangan juga. Digentayangan juga. Si hantunya gitu. Kita nggak tahu nih. Ya. Kita apa nggak tahu. Nah si hantunya bisa aja ngikutin walaupun kita nggak tahu. Walaupun kita nggak punya indera keenam atau apapun. Ngeri juga ya. Bisa. Ya. Buset dah. Kita orang baik pun kalau kita misalkan kencing sembarangan atau berucap yang sekata-kata ya bisa juga digangguin bang. Berarti emang benar-benar emang namanya makhluk itu lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya. Yang gua kasihan di cerita ini tuh si wanitanya sih bang. Oh iya benar-benar dia diperkosa kan. Yang sama orang yang nggak dikenal. Kusut banget Kusut anjing. Ada orang ya kan bangsa juga kan. Parah. Langsung diperkosa kan diperkosa dibunuh anjing. Cantik banget kali ya. Cantik pasti. Cantik banget. Makanya si wanita ini diberi nama si baju merah. Baju merah gara-gara dia sering menampakkan diri. Pas waktu diperkosa juga bajunya merah. Bajunya merah. Nanti pokoknya dilihat aja bang, bisa ada. Oke. Nah ini lo mungkin kalau pengen penasaran kesana penasaran bisa ke Hongkong nih. langsung aja tunjukin ya kan. Lo punya indera keenam nih, lu langsung aja sekolahnya. Iya, oke. Nah yang ketiga nih. Yang ketiga pada ini lebih tua lagi nih. Berarti dari sebelum sekolah itu? Iya, ini 1832. Ngeri banget ya kan. Ini ada cewek juga nih. Namanya Lalaurie Mansion, dikenal sebagai tempat tinggal bagi sosok terpandang di kawasan New Orleans, yaitu keluarga Delphine Lalaurie. Nah, tak ada yang aneh sih dengan rumah tersebut sampai suatu hari terjadi kebakaran. Warga yang hendak menolong tersebut melihat ada budak yang dirantai di loteng. 7 mayat korban dimutilasi secara mengerikan. Juga jasad seorang wanita tua yang pergelangan kakinya dirantai di kompor dapur tempat api kebakaran berasal. Jadi tuh memang benar-benar apa namanya, mungkin mutilasi lah ini ya kan. Sampai ya dirantai loh, itu ngeri banget ya kan. Udah kayak hukum pancung itu kan. Iya. Berarti udah dari sebelum kita dijajah tuh udah ada. Udah ada yang kayak gitu, udah pasti ada sih, Boy. Nah, setelah kejadian itu nih, Lalaurie Mansion dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Oh, Lalaurie Mansion ini adalah tempat, mungkin ya tempat ya kosong selama bertahun-tahun. Bangunan ini kemudian menimbulkan kisah horor dengan suara jeritan dan keributan yang sering terdengar oleh warga. Ketenaran cerita mistis salah satu tempat terangkat di dunia ini membuat aktor Nicholas Cage ini nekat membeli Lalaurie Mansion di tahun 2007. Oh, berarti ada yang membeli nih, Boy. Si bangunan Aktor loh yang membeli bangunan ini. Gila. Sayangnya suasana mencekam bangunan ini membuat sang aktor tidak berani tidur hingga memutuskan menjual kembali 2 tahun kemudian. Oh, berarti dia benar-benar ini banget kan, maksudnya udah nggak sanggup lah. Berarti pas yang beli itu kayaknya penasaran sampai membeli. Gimana sih kan banyak dari omongan pihak lain bohong lah, mesti hoax lah gitu ya. Cuman nih aktor cuman ngeri juga ya. Dia benar-benar berani gitu. Iya. Kalau gua di situ sih nggak bakal mau ya gua. Iya lah, ngeri juga, Boy. Di tempat rumah gua aja gua udah parah banget juga.
ya. Masalahnya yang kita ngebedain tuh maksudnya nih makhluk halus di Indonesia sama di luar ini kayaknya lebih berbeda lagi. Berbeda banget ya. Maksudnya mungkin kalau di sini nggak sampai kayak di luar gitu, sampai kayak tadi kan yang di Hong Kong pengen ngebunuh gitu kan, gila. Lebih sadis lah. Kalau di kita sih masih mending sih bang. Masih mending. Ya. Misalkan kalau di kita tuh rumah kebakaran ya soalnya mati ya sadis. Ya mungkin kalau di luar negeri sih bang lebih sadis kayak parah lah, pembunuhan. Lebih dari itu banyak sih, nggak cuma di Hong Kong atau di di luar lain lah ya. Sampai ngeri juga sih kalau menurut gue itu. Benar. Nih gue juga ada lagi bang, namanya Banggar Fort. Iya, itu berada di bagian Rajasthan. Di mana tuh? Nah, itu di India bang. Di India. India Ya, Sakrekan. Itu tepatnya di antara kota Jaipur dan Alwar. Ya. Nah, benteng peninggalan abad ke-17 ini kerap menarik perhatian para wisatawan. Oh, jadi malah dibuat kunjungan gitu? Iya, sebelumnya emang tempat wisatawan. Oh, tempat wisatawan. Tempat Rajasthan Bangfort ini. Nah, terus konon katanya benteng ini pernah ditempati bangsa Mughal. Kayaknya pernah dengar sih gue Mughal itu. Nah, itu tuh si Mughal itu dibunuh secara misterius bang. Berarti itu orang, tapi dibunuhnya sama kayak si Hong Kong, dibunuhnya secara misterius. Iya. Si orang yang nggak diketahui. Nah, gerbang utama benteng ini bernama Buat Bangla. Yang artinya rumah para hantu. Buset, rumah para hantu berapa ribu itu? Ribu bang. Nah, dinamakan demikian karena siapapun yang masuk benteng ini, nah setelah matahari terbenam nih, kalau di kita mau maghrib lah. Nah, kabarnya tak akan pernah kembali lagi. Buset. Kalau misalkan pengen maghrib, kita main ke situ, terus nggak bakal bisa balik lagi. Sebelum maghrib, kita nggak bisa balik lagi ke rumah. Kayak model dimensi lain gitu kali ya? Dimensi lain, udah masuk ke arwah lain. Bakal mati nggak sih kayak gitu? Siapa tahu kita bisa dibawa. Iya sih, bisa jadi sih itu. Bisa dimasukin ya, iya. Bisa ditempatin. Jadi dia si orang itu ya, misalkan si roh makhluk halus itu pengen mempunyai si arwahnya dia sendiri yang hidup. Tempatin lah. Jadi tuker raga gitu. Tuker raga maksudnya bang gitu. Jadi bisa di India. Jadi dia pengen hidup lagi seperti orang normal. Gitu. Nah, terus oleh karena itu pengunjung Banggar Fort hanya bisa datang di siang hari. Iya. Nah, penasaran pasti ada ngiri juga nih. Ya pokoknya kalau nggak siang pagi. Kalau mau lebih gitu lah. Cuman kalau misal puasa gimana ya? Tapi kan kalau orang sono kita nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Karena kepercayaan orang masing-masing berbeda bang. Iya. Contoh gini lah kayak Kepulauan Seribu. Iya. Ya kan? Nah itu kan nggak boleh pakai baju hijau. Iya. Tapi lu pribadi percaya nggak tuh bang? Kagak sih. Gue pernah jalan pakai baju hijau. Iya. Gaya-gaya. Lu keren. Gue sebenarnya sama. Nggak percaya kan. Iya. Cuman gue takut pakai baju hijau gitu. Gue bertiga. Pakai baju hijau. Yang kan ada tempat yang itu yang halusnya. Gue masukin bang. Lu berenang? Berenang bang. Tapi nggak ke tengah bang. Iyalah, gede juga ke tengah. Ya mungkin sama lah kayak gitu ya, kan ada yang ini juga. Tapi di sana tuh kebanyakan masih percaya bang. Hal mistis tuh di luar negeri. India ya. Terutama India sih benar sih benar. Kalau di kita mah kan kayak orang-orang tua zaman dulu, itu mah masih sih juga sih ya. Nah ini ada yang kelima nih. Ini ada seorang penyanyi asal Italia gitu. Ini kan bariton yang meninggal di atas panggung The Princess Theater. Nah, pada tahun 1888 usai menyelesaikan perannya sebagai Mephistopheles dalam pertunjukan opera Gounod namanya Frederick Becker. Saat itu ia harus menampilkan adegan tenggelam secara dramatis.
sehingga kru telah menyiapkan pintu otomatis menuju basement. Sayangnya Frederick justru mengalami serangan jantung dan terjepit hingga tewas di tempat. Buset, jadi ini orang Frederick Baker ini maksudnya dia emang beneran tuh menunjukkan teater secara adegan ini tenggelam secara dramatis. Berarti tuh kalau tenggelam berarti kan ada air ya. Iya. Itu tuh buat kita tuh drama ya, itu drama kan teater tuh kan. Iya. Dan itu kan udah disiapin pintu kan sama krunya. Ya, buat si keluarga. Nah, ya di basement sayangnya justru mengalami serangan jantung. Oh, iya berarti pas acara opera itu dimulai iya. dia mau keluar langsung. Tapi kalau feeling gue pas banget pas dia tenggelam ya. Pas tenggelam, pas masih di air. Buset. Nah, setelah kejadian mengerikan itu berlalu, banyak pengunjung mengaku melihat sosok hantu Frederick memakai baju opera sambil berkeliling di dalam teater. Selama beberapa tahun, pihak pengelola gedung sengaja mengosongkan bangku baris ketiga di ruang ganti sebagai petunjuk penghormatan terhadap Frederick. Nah, berarti dia maksudnya mungkin ya sama lah kayak di Indonesia mungkin ya. Kalau ada hal-hal yang seperti itu mungkin ada yang ya contoh misalkan bioskop atau apa gitu kan, ini ada orang yang sering nonton di situ di pintu ketiga atau berapa kan, makanya sampai di iniin. Cuman nih kalau feeling ini apa firasat gue ini ngeri banget boy, dia lagi dalam air loh. Iya. Pas mau keluar gitu, udah mau beres lah dia. Iya lagi. Perannya. Iya, maksudnya pas waktu pertunjukan belum selesai kan, sampai ya dia sampai serangan jantung gitu kan. Ya mungkin emang kalau dalam segi ini emang kalau menurut gue sih emang nggak ada unsur kejahatan. Iya nggak ada. Ya kan? Itu kan kejadian mendadak. Iya. Yang tahu sih. Ya mungkin karena emang dia ada penyakit Ya. yang dalam gitu kan sehingga Sebelum kuat. bermain peran nggak dites dulu. Iya mungkin kan ya. Kadang kita juga harus bisa mengontrol kesehatan juga sih bang. Juga ya. Harus lihat juga. Apalagi dalam air gitu ya. Kita bisa berenang atau enggak kan? Pas main Iya. berperan ya bang. Iya, bener juga sih ya. Makanya kan akhirnya sampai kayak gitu kan, sampai apa namanya ya yang dirugikan sebenarnya siapa sih kalau misalnya kayak gitu? Mungkin di tempatnya itu kan jadi horor. Kalau menurut lu? Yang pertama sih bang, kalau sebagai gua pribadi sih gua diri sendiri sih bang. Yang pertama gua rugi karena ya gua nggak mau mati duluan gitu, masih banyak gitu kan. Yang kedua keluarga pasti. Ya yang paling ketiga ya si ininya yang punya ya teaternya. Iya sih, jadi mungkin akibatnya ke teaternya juga Jadi gitu kan. sepi gitu. Jadi sepi ya. Lagi tertarik lah. Ya mungkin ya apa namanya yang itu aja kali ya gue ya. Soalnya kalau masalah ngomongin soal hantu sih sebenarnya emang apalagi mistis, creepy gitu kan banyak juga sih sebenarnya. Nggak ada kan habisnya. Karena emang pada dasarnya kita ya lebih banyak dia lah yang lebih banyak makhluk halus dia. Kan makanya mungkin saran dari gue pribadi ataupun Ombo ya, kalau misalkan kita mau bermain atau berkunjung di tempat manapun mungkin sebaiknya kita harus tahu dulu ya. Harus tahu dulu pertama ya jangan asal sembarangan, kayak mungkin dia kencing contohnya kan. Mental sih bang. Mental. Kita mental dulu. Kita mental. berani nggak masuk sini nih? Kalau kita nggak berani ya jangan masuk. Gitu. Kalau kita berani jangan masuk dulu. Soalnya kan emang takutnya dia lemah fisiknya kan, nanti kesurupan gitu kan. Nggak mau kejadian hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Dan mungkin ada pesan dari Oboy ini apa? Kalau dari gue sih yang pertama tadi mental, terus keberanian udah masuk mental sih. Iya. Terus ya jangan ucap sembarangan, sama kencing sembarangan sih kalau kita misalkan mau ke sana. Itu aja sih, jaga omongan lah. Jaga omongan lah intinya ya. Maksudnya kalau misalkan mau dimanapun itu ya intinya harus berhati-hati ya kan. Dan kalau ada kisah-kisah atau cerita-cerita mistis atau creepy atau horor lainnya, bolehlah kirim ke kolom komentar, nanti kita
atau kirim email, kita nanti disediain di deskripsi email kita, nanti kita akan bacakan. Dan jangan lupa subscribe NMA channel dan kehilangan arah untuk membantu kita buat supaya channel kita berkembang lagi dan memberi tahu tentang pengetahuan yang lainnya. Bermanfaat lah. Bermanfaat. Oke ya. Pokoknya jangan lupa subscribe channel kita, like, komen. Jika kalian suka share juga. Oke. Ya mungkin itu aja ya. Aja mungkin. Oke. Siap.